semenjak awal perjalanan kita, yakni ketika janin di dalam rahim atau perut ibu berusia 4 bulan. Itu 4 bulan pertama nutfah, 4 bulan kedua alaqah, gumpalan darah yang tergantung. Nutfah adalah mani yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Kemudian masuk 4 bulan yang ketiga menjadi mudghah, gumpalan daging yang sudah mulai berbentuk. Berarti 3 kali 4 bulan menjadi 120 hari. Ketika dia berumur 120 hari, janin itu diutuslah malaikat kepada kita. Maka malaikat itu diperintah oleh Allah untuk meniupkan ruh ke dalam janin. Maka mulailah kehidupan dalam perut ibu. Dan ketika itu diberitahu kepada malaikat yang ditugaskan bahwa rezeki ruh yang ditiupkan atau dimasukkan ke dalam janin ini sampai mati sekian rezekinya. Dan ajal batas lamanya dia menempati, menghuni jasad ini sampai di situ. Itu sampai batas waktu tertentu. Lalu amal usahanya, kemudian bahagia sengsaranya. Sementara orang ada yang memasukkan dengan jodoh. Sebenarnya jodoh kan bagian rezeki. 4 itu. Jadi bermula jasad kita daripada sulalah saripati. Saripati yang berasal daripada tin tanah. Yang kita. Kalau moyang kita Nabi Adam itu langsung di tanah. Allah sendiri yang mencipta. Yang disebut di sinilah manusia selain daripada Nabi Adam. Dijelaskan dan disebutkan oleh para ulama dan para ahli, saripati daripada tanah itu maksudnya adalah apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi, dan apa yang kita masukkan ke dalam perut kita akan berasal dari tanah. Ada yang dari dalam tanah, ya umbi-umbian lah, termasuk bawang, dasun, sipadeh, langkueh, kunyit, dan seterusnya. Dan umbi-umbian. Ada yang menjalar di atas tanah. Ada yang tumbuh di atas tanah. Ada yang melayang di atas tanah. Semuanya kita konsumsi. Lalu berproses di perut kita terbagi-bagilah. Di antaranya ada yang menjadi mani. Mani itu daripada saripati, makanan-makanan yang dari tanah menjadi mani, tersimpan di sulbi laki-laki dan di taraib bagi perempuan, minas sulbi wat taraib wasamai wat tarik. Kan itu ayatnya, nanti di bawahnya minas sulbi wat taraib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghiaskan kepada kita rasa cinta, rasa sayang, rasa birahi kepada lawan jenis. Melalui itulah keluar dia, yang tersimpan di sulbi dan di taraib. Keluar dia melalui proses jima. Jima tidak akan terjadi kalau tidak ada syahwat, tidak ada rangsaan, tidak ada birahi. Zuina linnasi hubush syahwat minan nisa wal banin. Keluarlah dia. Kemudian jika Allah takdirkan di antara bibit-bibit yang keluar mani itu mimani yumna, kata beliau-beliau para pakar, sekali terpancar bibit laki-laki itu kan jutaan.
Nah, satu yang sampai ke rahim. Kalau nyambung jadi dia menjadilah dia nutfah. Ini nutfah, sesuatu yang masuk ke rahim ibu, bertemu dengan air perempuan menjadi nutfah. Nutfah ini selama 4 bulan. Nah, di sini dah kan? Tsumma ja'alnahu nutfah. Kemudian ja'alna, kami jadikan dianya, saripati tanah tadi, atau yang disebut dengan mani, nutfah. Fi qararim makin. Makin tempat, qarar yang kokoh, di tempatnya kokoh, di mana? Di rahim ibu. Maka rahim ibu adalah qararim makin. Kemudian khalaqna nutfah, kami ciptakan nutfah itu setelah 4 bulan menjadi alaqah. Alaqah kan gumpalan darah yang tergantung dan yang bergantung di dinding rahim selama 4 bulan. 4 bulan kedua sampai usia 80 hari berproses nanti menjadi mudghah, gumpalan daging. 40 hari pula, nah, nutfah 40 hari, alaqah 40 hari, mudghah 40 hari, 120 hari. Dikirim malak. Nah, ini dah ditiupkan ruh. Maka terjadilah kehidupan dalam rahim. Kalau digugurkan ketika itu, hukumannya berbeda dengan sebelum itu. Tapi kita bukan itu. Ada perempuan yang menggugurkan setelah ruh ditiupkan, ada pula yang menggugurkannya sebelum ruh ditiupkan. Berbeda hukumnya. Cuma kita tidak akan membahas itu. Lalu ditetapkan 4 hal. Diberitahu kepada malaikat. Di mana yang 4 hal ini sudah tertulis, sudah termaktub di Lauh Mahfuz, di alam azali sebelum segala sesuatunya Allah wujudkan. Cuman ketika itu diberitahu kepada malaikat. Ini rezekinya sekian, ajalnya situ, amalnya begini, bahagia sansara seperti itu. Lalu berproses terus menjadi kerangka tulang, namanya fakhalaqnal mudghah. Kami jadikan, kami ciptakan nanti mudghah daging yang telah berbentuk itu menjadi izam, tulang-tulang kerangka, tumbuh. Fakasawna, lalu kami selimuti. Kasawna, kami bungkus, kami selimuti. Kasawna, atau kami pakaikan kepada izam, tulang-tulang kerangka itu daging. Daging lain. Ia membalut tulang-tulang, terus berproses, summa ansha'na. Sampai waktu tiba masanya menjadi khalqan akhar, makhluk yang sempurna atau makhluk lain yang siap untuk lahir. Selesai alam rahim. Alam kedua bagi kita. Mulai perjalanan kita setelah kita dikumpulkan sebelumnya oleh Allah di alam ruh, anak cucu Adam yang akan menempati dunia dikumpulkan semuanya ruhnya oleh Allah. Di situ diambil perjanjian. Alastu birabbikum. Surat Al-A'raf ayat 172. Satu persatu dikirim ke dunia melalui rahim ibu. Berarti awal perjalanan kita dikumpulkan di alam ruh, entah di mana. Lalu tahapan kedua di rahim 9 bulan lebih kurang. Sekarang orang tak mau lebih, kurang saja terus. Kalau sudah 9 bulan itu bahkan tak gelisah. Kalau dulu amai-amai ada sampai 10 sampai sebalik. Aman saja. Sekarang tak mau orang. Alam rahim, selesai alam rahim, alam dunia. Alam ketiga. Dalam perjalanan kita menuju negeri akhirat. Dan kita sekarang dalam perjalanan. Cuman terkadang kita terlena dalam perjalanan ini. Inilah kaji kita malam hari ini. Jangan terlena. Kita masih dalam
perjalanan belum sampai. Tujuan akhir kita namanya akhirah. Akhirah yang paling akhir. Kenapa topik ini yang kita pilih malam hari ini? Sekarang kan sudah tanggal 23 Zulhijjah. Tidak lama lagi masuk bulan Muharram. Karena Jumat depan itu sudah Muharram kalau tidak meleset. Sudah bergulir pula tahun 1446 Hijriah menjadi 1447 Hijriah. Hitung-hitungnya memang Hijriah. Nah, dalam kaedahnya begitu. Apa kaedahnya? Bahwa segala sesuatu yang akan datang dekat. Namanya kullu ma huwa atin qarib. Segala sesuatu yang akan datang, yang akan tiba, yang dituju makin dekat. Namanya qarib. Ditanyakan mal qarib. Apa yang dimaksud dengan qarib itu? Yang dekat. Yang dekat adalah yang akan datang. Yang jauh, yang sudah berlalu. Makin lama, makin jauh. Karena kita dalam perjalanan, makin jauh tempat berangkat, makin dekat tempat tujuan. Nah, kita sudah lama datang ke dunia. Makin dunia makin jauh. Ba'id dan makin jauh kita daripada dunia. Ini dunia qarib, makin dekat ke terminal berikutnya mati. Usia-usia kita yang dalam masjid ini sudah usia-usia makin dekat. Tidak boleh lagi mengelak. Kalau anak muda masih bisa dia berkhayal dia belum dewasa. Yang dewasa masih boleh berkhayal dia masih belum tua. Tapi orang tua tidak boleh lagi berkhayal. Jenjangnya sudah sampai jenjang akhir. Waktunya sudah dekat. Jadi namanya al-qarib. Al-qarib kullu ma huwa atid. Segala sesuatu yang akan datang namanya qarib. Nanti ada namanya al-aqrab. Mal aqrab. Apa yang lebih dekat daripada itu? Mati. Al-qarib yang dekat adalah yang akan datang. Wa mal aqrab. Apa yang lebih dekat daripada itu? Mati. InsyaAllah besoklah kita bagaimana begini begitu. Besok kan dekat itu. Tapi kematian lebih dekat daripada besok. Tidak tahu kita. Malam hari nanti tidak tahu. Jadi boleh saja kita berencana, beragak-agak, berprogram, beria-ia, berdiskusi. Kemana jadwal kita besok? Apa acara kita besok? Mengapa kita besok? Itu namanya qarib. Karena akan datang. Tapi ada yang lebih dekat. Apa yang lebih dekat? Al-maut. Kematian. Al-aqrab wal maut. Dan seterusnya. Kemudian dia bertanya, apa itu al-ajab? Yang mempesona, yang mengagumkan, yang membuat orang terpana dan terlena. Dijawab ad-dunya. Dunia namanya al-ajab. Mengagumkan, mempesona, melenakan, melalaikan. Hati-hati. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kita sekarang sedang berada di dunia. Sudah bagi orang-orang yang sudah hampir dekat kepada terminal berikutnya, serahkanlah dunia ini kepada orang lain. Mari kita berbenah, mari kita bersiap, mari kita berkemas. Karena al-aqrab, kematian sedikit lagi datang. Mempertakuti enggak juga mempertakuti. Saya juga mengingatkan diri saya 60. Enggak juga mempertakuti. Karena usia umat Nabi rata-rata kan 60.
baina 60 ila 70, 60 sampai 70. Ada lewat 70 tapi tidak berapa. Dan memang harus sudah diberi peringatan orang-orang yang sudah masuk usia itu. Ada seperti peringatan agar kecenderungannya ke dunia sudah mulailah lagi. Karena dunia itu ajab, mengagumkan, mempesona, melenakan, melalaikan. Matanya al-gurur, kesenangannya memperdaya. Sudah tidak wajar lagi. Sudah tidak patut, tidak pantas lagi orang-orang yang sudah umur 60 ke atas masih berkutat. Karena dunia itu tidak pun kita berasik memikirkannya, banyak orang memikirkannya. Tetapi kita yang akan pergi, tidak ada orang yang memikirkan. Bahkan anak pun tidak bisa memikirkan kita. Istri dan suami pun tidak, hanya kita. Bukan berarti kita tidak peduli dengan dunia. Ya, kita kan sudah berdunia selama ini. Serahkanlah Indonesia kepada lain. Jangan sibuk pula dengan Indonesia. Banyak yang akan mengurus Indonesia. Tapi yang akan mengurus badan kita apa? Tidak, kita tidak benci dunia. Tidak meninggalkan dunia. Kita masih dunia. Tapi jangan lupa. Ada al-qarib, ada al-aqrab. Mal qarib, wa mal aqrab. Apa yang dekat? Yang dekat, yang akan datang. Apa akrab? Apa yang lebih dekat? Kematian. Mal ajab, apa yang menakjubkan, mempesona dunia. Yang bikin orang yang tadi. Nama saya ajab. Mengagumkan, mempesona, melenakan. Tapi melalaikan. Wamal ajib, wamal wajib. Lalu apa pula yang wajib? Al-wajib at-taubah. Yang wajib itu adalah taubat. Dan meninggalkan dosa lebih wajib lagi. Jadi urutan pertanyaannya adalah, apa itu al-qarib? Yang dekat. Yang dekat yang akan datang. Yang lebih dekat, kematian. Apa itu yang ajib? Yang mengagumkan. Yang mempesona. Yang bikin terlena di dunia. Lalu apa yang lebih mencengangkan, yang melalaikan? Adalah orang yang lalai. Orang yang terlena, orang yang terpana, orang yang terbuai dan lalai dengan dunia itu lebih mencengangkan lagi. Lebih menakjubkan lagi. Lebih-lebih orang tua yang masih bersibuk diri dengan berkutat diri dengan dunia-dunia ini, sementara bisa jadi tinggal dia hanya hitungan hari. Jadi apa yang membuat orang takjub? Dunia. Apa yang lebih menakjubkan? Yang lebih menakjubkan, yang lebih mencengangkan adalah kelalaian manusia-manusia dengan kewajibannya, dengan bekal dan persiapannya. Lalu apa yang wajib? Yang wajib taubat. Kemudian apa yang lebih wajib? Meninggalkan dosa-dosa. Itu urutannya. Nah, kita kembali kepada kaji awal. Dalam ayat ini, summa ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami jadikan nutfah yang berproses menjadi alaqah mudghah, kemudian menjadi izam menjadi menjadi daging-daging yang dibalut pakai kulit segala macam, menjadi makhluk yang sempurna, siap untuk lahir ke dunia. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci lah Allah, maha agung lah Allah, maha tinggi lah Allah. Dialah yang pencipta yang terbaik, sebaik-baik pencipta. Setelah itu ayat ke-15 ini yang menjadi tujuan kita. Summa innakum, kemudian sesungguhnya kamu, hai manusia, ba'da dalika setelah demikian itu, yakni setelah kalian lahir ke dunia dan hidup di dunia, terus hidup
sampai kepada ajal. Sampai kepada ajal. Apa itu ajal? Ajal batas waktu yang telah ditentukan. Bernama adalah ajalun musamma. Ajalun musamma. Likulli syai', segala sesuatunya ada ajal. Batas waktu yang telah ditentukan. Yang telah ditetapkan. Tidak bisa. Ajal, sesuatu yang telah ditetapkan, tidak bisa dimaju, tidak bisa diundur. Ajal. Ajal itu bukan mati. Mati, ajal. Ajal batas waktu. Mengaji ini kan ada batas waktunya. Mengajar batas waktu kita sampai bunyi bel. Kalau sudah bunyi bel, orang-orang turun saja. Tanpa, belum ditutup, orang turun, bunyi bel. Begitulah patuh kita kepada bel. Jadi pengajian ada ajalnya. Ada batas waktu. Hidup juga ada batas waktu. Dan berapa roh yang dimasukkan ke jasad ketika di perut ibu, masuk roh, ditiupkan, ada ajalnya. Maka kepada malaikat Allah beritahu ajalnya sampai sekian. Tahulah malaikat ketika itu. Dan ajal itu telah ditetapkan di alam azali yang tercantum, termaktub, tertulis di Lauh Mahfuz jauh sebelum langit dan bumi diciptakan. Nah, jadi summa kemudian innakum, sesungguhnya kamu hai manusia, ba'da dzalika, setelah demikian itu kamu melewati masa-masa itu. Kalau bahasa kita yang sempurnanya hidup itu dari bayi sampai tua. Ini bayi, anak-anak, remaja, muda, dewasa, tua 6. Pikun itu tua. Orang kalau sudah pikun, tapi tidak semua pikun. Jadi 6. Ini namanya tahapan hidup di dunia. Kalau Nabi Nuh 1300 atau 1400, ada juga mengatakan 1600 tahun hidup beliau. Itu Nabi Nuh. Kita tidak Nabi Nuh. Umat beliau panjang-panjang usia. Kita umat Nabi Muhammad saja 63 tahun hitungan Hijriah. Jadi kalau 63 tahun hitungan Hijriah, umur 60 Masehi. Tentu umat beliau juga kadar-kadar demikian, lebih-lebih sikit. Setelah itu semua, innakum ba'da dzalika lamaytun, sesungguhnya kamu akan pasti mati. Lamaytun, pasti mati. Dan mati itu pasti. Sehingga begitu pastinya mati disebut mati itu yakin. Hatta ya'ti akal yakin, sampai datang kepadamu mati. Yakin adalah satu yang tak terbantahkan, pasti. Tidak sedikit pun ada keraguan. Terselip kebimbangan. Itu yang pasti. Jadi mati pasti. Semua manusia yakin dia akan mati. Keyakinan kepada mati tidak butuh kepada iman. Tidak butuh. Tidak berhajat, tidak memerlukan kepada keyakinan, kepercayaan. Tidak. Kafir pun orang yakin mati. Karena bapaknya mati, ibunya mati, istrinya mati, suaminya mati, anaknya mati, kawannya mati. Tapi yang butuh kepada iman adalah hidup setelah mati. Setelah mati hidup, itu yang butuh iman, keyakinan, kepercayaan. Ya mati. Dan kita akan ke situ. Namanya akrab. Mal akrab al-maut. Apa yang lebih dekat? Kematian. Apa yang dekat? Yang akan datang. Kullu ma huwa atin qarib. Segala sesuatu yang akan datang itu dekat.
Lalu apa yang lebih dekat? Al-maut, kematian. Pesan kita baik untuk diri saya dan kita semua, jangan tertipu terpedaya dengan karena kita masih sehat. Orang yang sudah tua daripada kita belum pergi lagi, belum mati. Jangan tertipu. Badan masih energik, masih bisa. Nak nyampe pulau masih tak kau dilihat. Jangan tertipu. Karena mati tidak tergantung itu. Kalau sudah umur 60 ke atas, ya sudah. Yauma hasadihi, hari panennya sudah mulai. Likulli syai'in hasadun. Tiap-tiap sesuatu itu ada masa panen, masa menuai, masa memetik, masa menyabit. Wa hasadu ummati, dan masa umatku dituai dipanen, masanya dipetik adalah mabaina sittin ila sab'in, ketika mereka sudah masuk 60 sampai 70, ada yang lebih. Berarti kita yang sudah masuk umur pensiun sudah masuk kepada musim, bukan musim memetik, musim dipetik. Siapa yang memetik? Ya malakul maut. Nah, dengan aparat dan pendukung-pendukungnya, siapapun yang berhadapan dengan mereka, ya kita kalah. Sebagai sekuat apapun orang, ya kalau dia berhadapan dengan yang satu itu, dia kalah. Maka kalian akan dikalahkan oleh kematian. Tidak ada yang berani melawan kematian. Orang yang sudah umur 60, dia sudah masuk kepada arena, di mana di arena itu, di oktagon, di ring, di lapangan, dia sudah menghadapi yang namanya mati. Lambat laun sampai dia. Masalahnya lagi, bekal kita, persiapan kita sejauh mana. Maka orang yang paling akyas, orang yang paling pintar, paling cerdik adalah orang yang paling baik persiapannya. Ahsanuhum, yang paling baik persiapan mereka menghadapi kematian. Banyak bekal persiapan. Yang paling harus banyak bekal adalah orang yang usia itu. Sekali lagi saya pesankan ke diri saya, jangan tertipu, terpedaya dan terlena lah, karena badan masih bisa kemana-mana. Orang sakit di rumah sakit belum mati lagi. Abang kita, om kita masih hidup. Jangan terlena, dia tidak pandang itu. Karena dia namanya al-aqrab, paling dekat dengan kita. Ayatnya, setelah kamu hidup di dunia, melalui fase-fase, tahapan-tahapan, lama itu akan mati. Pasti, ya. Kullu nafsin zaikatul maut. Maka jadilah mati itu gerbang yang harus kita lewati menuju alam berikutnya. Lahir gerbang pertama untuk orang yang menuju dunia, dan itu telah kita lewati. Gerbang kedua, mati, untuk menuju alam berikutnya. Kendaraan yang kita pakai, ya ditinggalkan, dikembalikan ke asalnya. Dari tanah, kembali ke tanah. Surat Taha ayat 55, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Dari tanah atau dari saripati tanah kami menciptakan kalian, dan ke sana kalian akan dikembalikan. Mau tidak mau, dibakar pun ke sana juga perginya. Dibakar tubuhnya, tetap ke tanah perginya. Pasti kamu ke sana. Jadi selesai. Kendaraan kita untuk hidup di dunia, jasad. Ya, jasad itu selesai dia.
ketika mati, maka harus dikembalikan ke asalnya. Itu makanya bumi ini namanya ummuna. Al-ardu ummuna. Bumi ini adalah ibu kita, tempat kita berasal dan tempat kita pulang kembali berkumpul lagi di sana, yaitu bumi. Mau tidak mau. Lalu kita melanjutkan perjalanan ke alam berikutnya, namanya alam barzah. Alam barzah. Apa itu alam barzah? Alam tempat di mana ruh berada setelah dia meninggalkan pentas kehidupan dunia. Disitulah ruh berada semenjak Nabi Adam. Dalam Al-Quran disebutkan namanya wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan mereka telah menunggu barzah. Dan mereka di situ ditempatkan sampai hari di mana mereka dihidupkan lagi. Jadi jawabannya, berapa lama pula kita di alam barzah? Ya sampai kiamat. Kalau di dunia, berapa lama kita di dunia? Sampai mati. Di alam barzah, berapa lama? Sampai kiamat. Sementara di alam barzah itu, orang-orang sudah mulai merasakan akibat-akibat apa yang dilakukannya di dunia. Bernamalah dia nikmat kubur dan azab kubur. Yang kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah di ujung salat. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Atau ketika salat jenazah, adkhilhul jannah waqihi azabal qabri. Kalau kita baca doa salat jenazah kan sampai situ. Allahumma arhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wa wasi' madakhalahu waghsilhu bil ma'i wa thalji wal barad wa niqhihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min dari ahlan khairan min ahli zawjan khairan min zawji wa adkhilhul jannah waqihi azabal qabri. Pelihara dia ya Allah daripada azab kubur. Azab kubur adalah apa yang dialami oleh ruh di alam sana. Kadang-kadang jasad merasakan, kadang jasadnya masih utuh. Kadang-kadang enggak, karena jasad adalah sarang saja. Jadi apa yang dialami oleh ruh di alam barzah disebut itu dia. Namanya nikmat kubur dan azab kubur. Akibat apa yang mereka lakukan kita hidup, mereka sudah mulai merasakan itu. Dan sebentar lagi kita akan ke sana dan diantar ke sana. Mau tidak mau, suka tidak suka. Tugas masih banyak atau tanggung jawab masih banyak? Enggak harus kompromi. Kematian tidak harus musyawarah dengan kita, tidak harus dirapatkan, dibikin keputusan, enggak. Yang namanya mati enggak bisa tawar-menawar, enggak bisa. Bahkan minta tunda sedikit pun enggak bisa. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Tuhan, tolonglah sedikit saja diundur ajalku, aku ingin bersedekah karena ada sedikit lagi yang belum disedekahkan, tidak bisa ditunda pun bisa. La yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan menundanya. Jadi tawar menawar tidak ada. Kecuali di alam barzah. Bapak kita, nenek moyang kita terus sampai Nabi Adam berada di barzah. Di mana barzah itu? Ya matilah dulu, nanti tahu. Karena saya juga belum mati, saya tidak tahu di mana barzah. Nabi pun tidak ada bilang alam barzah itu di sana, tidak pernah.
Kalau ada nanti janin yang bilang, di mana dunia? Lahir sajalah di ke dunia, nanti kamu jelas di mana itu jalan. Mana aja sampai puluh. Mana ki tinggi setelah lahir. Jadi kita sebelum lahir ke alam barzakh tidak tahu di mana alam barzakh. Setelah kita sampai di sana baru, oh di sini alam barzakh. Ada ulama yang memperbanding-bandingkan alam barzakh itu luas. Dibanding dengan dunia, bagaikan perbandingan antara dunia dengan rahim. Sangat luas. Cuma informasi penjelasan banyaknya tidak ada Nabi menjelaskan panjang lebar. Karena itu masalah keimanan. Ada ulama yang menyusun kitab seperti Ar-Ruh Ibnul Qayyim yang disusun oleh Ibnul Qayyim, atau kitab lain Ma'warul Ahya, dan banyak lagi kitab yang lain yang di kita juga ada membaca memaknanya, tapi tetap yang tadi juga ini masalah gaib. Syukur kita kepada Allah, kita telah diberi arahan kemana kita sedang menuju, sedang menghadap. Bayangkan orang yang tidak dapat petunjuk, tidak dapat arahan, tidak dapat tuntunan, dia bingung mau kemana. Kita dapat arahan, dapat bimbingan, dapat petunjuk bahwa setelah di hidup ini ke sana. Petunjuknya sudah ada, petanya sudah ada, mapnya sudah ada. Tapi masih ada kaum muslimin yang tidak mengerti, ada juga lah. Karena kaum muslimin yang tidak paham dengan agamanya, tidak pernah tahu dengan ajaran, atau dia tidak peduli sama sekali. Tidak peduli dia. Ini kita sudah nampak gambaran, oh ke sana nih. Harus dijelaskan perjalanan kita. Waktu kena hampir lagi masuk, sedikit lagi. Summa innakum, kemudian innakum, sesungguhnya kamu hai manusia, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, tubatun, kalian akan dibangkitkan, yakni akan dihidupkan lagi setelah dibikinkan jasad tubuh baru. Bagi Allah gampang, tidak sulit. Awal penciptaan jasad kita sudah dijelaskan di atas. Dari saripati tanah, kemudian nutfah, alaqah, mudghah, izam, lahman. Itu diberitahu. Nanti proses diciptakannya jasad baru kita, semuanya juga Allah telah tentukan. Dalam beberapa riwayat dikatakan tubuh kita ini habis semuanya, kecuali yang dijamin oleh Allah yang tidak habis, jasad Nabi. Hanya satu yang tersisa di tubuh kita, namanya anjibul zanab, ujung ekor. Tulang ekor kita ada 4 ruas ke bawah. Yang paling bawah itu kecewa ujung bumi, karena menghadapnya bumi. Kalau tantak tu saking sakitnya, bahkan kalau tidak diurut, lama-lama setelah tua akan terasa sakit. Namanya ujung bumi, lancip. Lancip itu bahasanya colopi bentuk ke bawah, ketek. Itu tidak akan punah-punah dalam hadis. Itu bijo, itu tampang, itu bibit. Dari bibit itu nanti tumbuh jasad baru. Lihat sajalah tanaman-tanaman, kan berapa kali kita disuruh Al-Quran, lihatlah tanaman-tanaman. Masukkan biji, tampang ke tanah, tumbuh. Tampang jaguang menjadi jaguang, tampang bayam menjadi bayang, tampang lado menjadi lado, kan? Tampang mentimun menjadi timun, tampang labu menjadi labu, tampang japan menjadi japat. Di tampang kita sudah ada. Nanti tercipta jasad baru kita dari tampang, bentuknya gini untuk kita. Tampang lado bentuk lado lah. Tidak kemungkinan tampang bayam bentuk jaguang. Karena kita punya bibit, setelah mati, dari bibit itu kita nanti akan dihidupkan lagi oleh Allah. Bagaimana? Lihat inilah jagung yang kamu tanam. Afaraitum
mata rusuk. Surah Al-Qiyamah kan? Apakah kalian tidak lihat? Tidak perhatikan apa yang kamu tanam? Kamu juga nanti akan dibikinkan jasad baru seperti itu. Jadi kita lagi. Kata sebagian ulama, kalau umur berapa kita mati, ya jasad baru kita ya seumur itu juga. Tidak berubah. Berubahnya nanti ketika di surga kepada yang jauh lebih bagus, dan di neraka kepada sejelek-jelek makhluk. Khalihun namanya. Tiba di neraka mereka khalihun. Wajahnya jelek dan buruk, dan pergantian daging kulit setiap sebentar. Cuman ketika berbangkit seperti ini, umur berapa kita mati, bentuk siapa kita mati, seperti itu nanti jasad baru. Cuman tidak berbaju, telanjang. Karena mati juga kita bertelanjang. Kain kapan itu bukan pakaian penutup. Masa kapan? Kapan kamu menutup? Menutup sampai ke kubur, supaya jangan nampak. Di kubur disunahkan lagi buka tali. Udah. Maka hidup kita lagi. Itu yang disebut dengan hidup yang kedua. Hidup kedua. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Mati pertama. Summa ahyakum. Hidup pertama. Summa yumitukum. Mati kedua. Summa yuhyikum. Summa yuhyikum. Hidup kedua. Hidup kedua. Berarti mati 2 kali. Hidup 2 kali. Di neraka antara hidup dan mati. Di surga hidup sempurna abadi. Bedanya. Hidup lagi, jasad baru roh yang berada di alam barzah diperintahkan masuk ke jasad barunya. Terjadilah namanya kebangkitan. Namanya tub'atun. Mulailah kehidupan baru diproses, berakhir di neraka atau di surga. Kaji kita tidak sampai situ. Karena bel sudah berbunyi. Sebab kita kalau sudah bel berbunyi ini yang tadi sudah tidak ngaji lagi kan. Ajalnya sampai di situ. Di situ selesai kaji kita. Mudah-mudahan tahapan perjalanan ini kita ulang. Dapat gambaran kita mau kemana kita. Sebab sekarang sudah tanggal 23 Zulhijjah. Maka bertambah dekat pula kita kepada terminal yang akan kita tuju. Bertambah jauh lagi tempat yang kita tinggalkan. Demikian, semoga berfaedah dan manfaat untuk saya dan kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.